Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani. Jadi pertanyaan-pertanyaan subscriber yang muncul pada kolom komentar video akan saya jawabkan melalui sebuah video biar yang punya pertanyaan yang sama juga mendapatkan jawabannya. Dan inilah video Q&A episode yang ke-28. BIM. Dan sebelum mulai, klik dulu ya tombol jempolnya. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Tolong dijawab sekali pengaplikasian ZPT Paclobutrazol di usia padi 353637 HST apakah bisa diaplikasikan? Apakah saat bunting 40-45 HST digabung antara ZPT Paclobutrazol dengan fungisida dan pupuk MKP? Mohon dijawab. Paclobutrazol, nah itu adalah ZPT buat merangsang tanaman masuk pada masa generatif ya sahabat tani untuk bisa berbunga dan juga berbuah. Maka tentu aja aplikasinya itu saat tanaman memang usianya tuh memang sudah seharusnya berbunga dan juga berbuah. Dan kalau usia-usia sebelumnya kemudian kita paksakan buat pengaplikasiannya, maka yang terjadi adalah pertumbuhan tanaman kita tuh bakalan terhenti. Artinya buat Anda yang tanam tanaman padi gitu kan, maka pengaplikasiannya kalau memang tanaman itu udah bunting atau masuk pada masa generatif gitu ya sahabat tani. Dan pertanyaan tadi kan ya sahabat tani, apakah Paclobutrazol bisa dicampurkan dengan fungisida atau pupuk MKP? Maka saran saya ya sahabat tani, mending gak usah pakai Paclobutrazol, tapi gunakanlah sekalian aja fungisida yang udah punya dua bahan aktif. Misal yang berbahan aktif difenoconazole dan juga azoxystrobin. Nah itu bisa gitu ya sahabat tani. Dan pertanyaan, boleh nggak kalau dicampur sama pupuk MKP gitu ya sahabat tani ya kan? Maka jawabannya itu bisa aja. Tapi ingat, kalau mau mencampur beberapa bahan dalam sekali aplikasi gitu ya sahabat tani, maka biar nggak salah, simak lengkap bagaimana pencampuran pestisida pada playlist yang satu ini gitu ya sahabat tani, oke? Kemudian kita lanjut pada pertanyaan yang nomor 2 gitu ya sahabat tani. Apakah benar Pak, pestisida yang berbahan azol bisa menghambat pertumbuhan gibrelin? Nah, ini mantap gitu ya sahabat tani ya kan. Jadi jawabannya betul gitu ya sahabat tani, karena fungisida golongan azol bakalan menghentikan pertumbuhan. Sedangkan gibrelin adalah ZPT yang memang berperan pada pertumbuhan tanaman kita. Artinya keduanya itu saling bertolak belakang gitu ya sahabat tani. Makanya di sini buat Anda yang misalnya punya tanaman tapi misalnya masanya masih vegetatif gitu ya sahabat tani, kemudian mau ngaplikasikan misalnya yang berbahan aktif difenoconazole atau propiconazole atau azol yang lain gitu ya sahabat tani, mending sebaiknya pikir dua kali gitu ya sahabat tani. Kenapa? Karena itu bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Jadi mending gunakan bahan aktif yang tidak membawa pengaruh pada pertumbuhan vegetatif tanaman gitu ya sahabat tani, oke? Mari kita lanjut pada pertanyaan yang nomor 3. Bagaimana mengendalikan hama yang meledak populasinya? Meledak gitu ya sahabat tani ya kan, artinya tuh sudah sangat-sangat banyak ya nggak sahabat tani. Maka cara mengendalikannya adalah ya mesti banyak juga gitu ya sahabat tani yang mengendalikan ya nggak. Misal gini ya sahabat tani, kita perang misalnya musuhnya ada 1000 ya kan, lah kita misalnya cuman ada 10 gitu ya sahabat tani, ya kemungkinan menangnya susah ya nggak. Maka kalau kita mau menang gitu ya sahabat tani, maka pasukan kita juga minimal sebanding gitu kan. Dan sama juga dengan hama yang memang udah meledak gitu ya sahabat tani, udah banyak banget misalnya di sana ada, di sini ada ya nggak sahabat tani, maka pengendaliannya juga harus banyak orang. Ajakin teman-teman Anda kumpulin gitu ya sahabat tani, kemudian rencanain kapan mau pengendalian atau langsung dengan kelompok tani ya sahabat tani, karena memang ini adalah fungsi dari kelompok tani. Atur jadwal pengendaliannya kapan gitu ya sahabat tani, dan lebih baik lagi
lagi juga libatkan PPL setempat, mudah-mudahan ledakan hama itu bisa lebih terkendali lagi gitu ya sahabat tani. Mantap. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan yang nomor 4. Cara memecah resisten hama seperti trip, kutu kebul, ulat, lalat buah, dan lain-lain Pak. Terima kasih. Oke, pertama ya sahabat tani, itu Anda harus memastikan bahwa penyemprotan itu sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Kemudian cara yang kedua, bisa juga dengan mengubah pestisida yang bercara kerja berbeda gitu ya sahabat tani. Dimana pertama itu ada racun lambung. Artinya kalau kemakan sama hama gitu ya sahabat tani, maka hamanya bakalan mati. Kemudian yang kedua, nah itu racun pernafasan gitu ya sahabat tani. Kalau kehirup sama hama, maka dia bakalan kena efek dari pestisidanya. Kemudian yang ketiga, nah racun saraf gitu ya sahabat tani. Artinya yang diserang ini tuh adalah sarafnya dan dapat juga mengganggu atau menghambat aktivitas enzim tertentu pada hama. Kemudian yang keempat, nah ini bercara kerja penghambatan pertumbuhan gitu ya sahabat tani. Artinya hama yang kecil-kecil kalau udah kena itu nggak bisa gede-gede gitu ya sahabat tani. Kemudian yang kelima, ada juga yang bisa menghambat pembiakan gitu ya sahabat tani. Lalu yang keenam juga ada yang bersifat repelen aja gitu ya sahabat tani. Dan ini tuh kategorinya yang paling aman. Jadi ini tuh nggak membunuh hamanya gitu ya sahabat tani, tapi bikin hamanya tuh nggak betah berada di tempat kita gitu ya sahabat tani. Misal saya contohin gitu ya sahabat tani, Anda bikin pestisida dari rendaman jengkol gitu ya sahabat tani. Saya yakin bukan cuman hama gitu ya sahabat tani yang nggak mau deket-deket, orangnya aja bakal pasti lari kalau kecium baunya ya nggak sahabat tani. Nah jadi silahkan coba aja menggunakan pestisida yang bercara kerja berbeda buat memecah resistensi. Kemudian cara yang ketiga, dan ini bisa dilakukan kalau dua cara pertama udah nggak mempan, yaitu mencampur pestisida dengan cara kerja yang berbeda. Nah itu juga bisa gitu ya sahabat tani. Misal yang bercara kerja kontak lambung misalnya dengan racun saraf, nah itu juga bisa gitu ya sahabat tani. Tapi saran saya, sebelum Anda melakukan proses yang nomor 3 ini, maka sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan PPL atau pengamat hama di sekitar Anda biar gak salah nanti dalam pengaplikasiannya di lapangan. Oke? Kemudian lanjut pada pertanyaan yang nomor 5. Pak, membersihkan sprayer manual cukup menggunakan air biasa apa dengan sabun ya? Dan tabung pompanya lebih baik dicopot apa enggak? Oke, baik, sprayer manual gitu kan, dan ini tuh biasanya dipakai buat Anda nyemprot herbisida yang nggak sahabat tani. Cara nyucinya gimana ya nggak? Maka sebaiknya memang harus menggunakan sabun, karena memang sabun itu dapat melunturkan sisa-sisa pestisida yang ada di dalam tangki sprayer. Tapi tipsnya itu pertama, pas nyucinya itu ya sahabat tani, jangan buru-buru dibilas gitu ya sahabat tani. Biarin sabunnya ada di dalam tangki kita sambil kita goncang-goncangkan gitu ya sahabat tani. Setelah itu baru kita lakukan pembilasan. Apalagi misalnya kita tuh ngeluarin airnya tuh misalnya melalui langsung nozzle gitu ya sahabat tani. Misalkan dia otomatis turun dulu masuk ke pompa, kemudian bakalan ngelewatin selang-selang ya sahabat tani sampai pada nozzle. Nah itu bakalan membersihkan secara keseluruhan pada sprayer Anda. Meskipun memang ya sahabat tani kalau yang manual kan bakalan susah kalau misalnya mompa ya nggak sahabat tani. Kalau yang elektrik mah gampang ya nggak. Dan lakukan pembilasannya itu sebanyak 2-3 kali gitu ya sahabat tani. Maka insya Allah dengan cara seperti ini bakalan lebih mengurangi resiko yang nggak diinginkan pada saat kita melakukan penyemprotan nantinya. Oke? Lanjut kita pada pertanyaan yang nomor 6. Gimana Pak Rizal cara agar tanaman cabai rawit walaupun siang hari itu tetap segar, nggak kelihatan layu walaupun sinar matahari sangat panas, biar kayak pagi hari dan sore hari tetap segar, itu mohon bimbingannya.
Maka buat ngejawab pertanyaan ini saya kasih ibarat gitu ya sahabat tani. Misal pas kita panas banget dan kita kepanasan gitu ya sahabat tani, maka biar adem saat di sawah tuh gimana? Ya berteduh ya nggak sahabat tani. Kemudian alternatif kedua itu cari payung ya nggak? Atau cari pelindung ya nggak sahabat tani. Nah sama juga dengan tanaman gitu ya sahabat tani. Kalau memang Anda nggak mau layu maka mending berdoa gitu ya sahabat tani. Mudah-mudahan panasnya cepat reda gitu kan. Kemudian yang kedua ya sahabat tani, juga perlu Anda ketahui bahwa kelayuan memang respon alami tanaman terhadap perubahan cuaca. Dan kalau memang nggak mau layu ya sahabat tani, maka silakan berikan perlindungan atau kasihkan greenhouse gitu ya sahabat tani yang ada plastik UV-nya gitu ya sahabat tani. Maka dengan cara seperti ini, meskipun cuacanya terik dan panas gitu ya sahabat tani, maka tanaman bakalan tetap bisa tumbuh segar. Tapi memang ada biaya, maka silakan pertimbangkan dalam semua yang Anda lakukan. Oke? Selanjutnya pertanyaan yang ketujuh. Apakah bakteri fermentasi anaerob sama aerob bisa dicampur, Pak? Tolong jawabannya. Oke, aerob gitu ya sahabat tani ya kan, artinya butuh udara, sementara anaerob artinya nggak butuh udara gitu ya sahabat tani, maka boleh nggak dicampur? Maka jawabannya boleh-boleh aja, yang penting kita bisa memberikan udara di dalam pada saat fermentasi, dan bisa kita tambahkan namanya aerator gitu ya sahabat tani. Dan buat Anda yang belum tahu apa itu aerator, nah kalau Anda pernah lihat misalnya kan ada akuarium, kemudian keluar gelembung-gelembung udara, itu pakai aerator gitu ya sahabat tani, pernah lihat kan? Nah jadi silahkan kalau misalnya Anda mau mencampur bakteri yang anaerob dengan aerob, maka silakan, yang penting kita bisa memberikan udara pada saat fermentasinya. Oke? Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu yang ke-8. Pak, apa saja komposisi media tanam buatan sendiri yang kandungan unsur haranya sangat kuat seperti buatan alam seperti tanah humus? Jadi ini tuh ya sahabat tani sudah pernah saya bahas pada video yang ini, di mana kompos super adalah kompos yang memang terdekomposisi secara alami yang dilakukan oleh mikroorganisme lokal. Jadi silakan ya sahabat tani, ambil kompos supernya, kemudian campurkan pada media tanam Anda, maka insya Allah tanaman Anda bakalan tumbuh dengan subur. Dan ini contohnya sahabat tani. Nah bibit ini tuh kita bikin dengan media tanam yang dicampurkan dengan kompos super. Nah mantap kan? Atau kalau mau lebih hemat lagi gitu ya sahabat tani, nggak perlu ngangkut-ngangkut dalam skala banyak ya nggak? Maka silakan ambil beberapa karung aja gitu kan, kemudian bawa pulang, jadikan namanya JMS gitu ya sahabat tani. Maka JMS atau Jadam Microbial Solution ini nanti bakalan bekerja buat melakukan pembenahan tanah pertanian kita supaya subur seperti tanah yang di alam gitu ya sahabat tani. Dan buat Anda yang belum tahu bagaimana pembuatan JMS ini, silahkan tonton pada video yang ini. Dan juga JMS yang versi upgrade-nya yang saya kembangkan sendiri gitu ya sahabat tani, maka silahkan tonton pada video yang ini yang judulnya adalah Katalis Pembenah Tanah. Oke? Dan pertanyaan yang terakhir yaitu yang ke-9. Pak, mau tanya, jika pupuk atau hormon sintetis dicampur bahan organik dan fermentasi menggunakan IM4 ataupun biakan mikroba, bagaimana ya Pak? Apakah bisa optimal? Jadi jawaban saya nggak perlu gitu kan buat diikutkan dalam proses fermentasi. Kecuali pupuk yang Anda gunakan itu memang sifatnya adalah slow release, artinya lambat dalam pelepasannya. Tapi kalau misalnya nih Anda mau pakai misalnya NPK 1616 misalnya, kemudian yang lain lagi misal kayak KCL, kemudian MKP, KNO3 dan pupuk yang lainnya itu nggak perlu diikutkan. Apalagi ZPT itu nggak perlu gitu ya sahabat tani. Tapi pas POC-nya jadi aja baru kita lakukan pencampuran atau dibarengin aplikasinya. Dan kami juga sering gitu ya sahabat tani buat mengkombinasikan antara pupuk organik dengan pupuk sintetis.
Nah, ini adalah contohnya. Kami memupuk semayan menggunakan asam amino super pada video yang ini, yang kami kombinasikan dengan pupuk NPK 16-16-16, dan alhamdulillah semayannya mantap-mantap gitu ya sahabat tani. Artinya pada saat aplikasi nggak perlu dicampurkan, tapi nanti kalau udah jadi boleh kalau kita mau nyampur gitu ya sahabat tani. Oke, jadi sekian dulu ya sahabat tani video Q&A kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, dan insya Allah juga kita bakal ketemu lagi pada video-video lainnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Saya Rizali Ansar, saya akhiri dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.